suci Ramadan, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun itu penuh semuanya dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Di bulan suci Ramadan ini amal kebajikan kita semuanya berkumpul. Banyak sekali peluang-peluang amal kebajikan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jujur, karena bulan suci Ramadan ini kita diakrabkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Bu, jujur karena bulan suci Ramadan ini kita rajin beribadah sebagai bentuk taqarrub ilallah, rajin datang kita ke masjid. Mungkin bulan-bulan yang lain nggak sempat, di bulan suci Ramadan kita sempatkan. Jujur karena bulan suci Ramadan ini kita rajin bersedekah, kita rajin memberikan makanan kepada saudara-saudara kita. Kita rajin malamnya bertahajud, kita jaga witir kita pelihara sholat-sholat wajib maupun sholat sunnah kita. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Andaikan umatku tahu semuanya ada di bulan suci Ramadan, makanya setelah kita madrasah bulan suci Ramadan, selesai kita menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Bisa atau tidak, pelajaran yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing, selama kita masih hidup, sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Hitung masing-masing. Selama kita masa balik sampai sekarang usia kita sudah berapa kali bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah setiap bertemu dengan bulan suci Ramadan ibadah kita hanya begitu-begitu saja? Apakah setiap bertemu dengan bulan suci Ramadan tidak ada grafik kenaikan di dalam ibadah kita? Padahal di bulan suci Ramadan ini kebaikan semuanya berkumpul. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul disampaikan lagi, kullu amali bani adam lahu al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati diktin illa siyam as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia, kita termasuk anak Adam, termasuk manusia, itu amalan adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. As-sawmuli wa ana ajzi bihi. Apa kata hadis qudsi di dalam ucapan tersebut? Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang langsung membalas orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, amaliyah-amaliyah yang lain yang kita lakukan, bukankah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk kita bayangkan bagaimana ganjaran, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tentunya ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan oleh di dalam hadis qudsi tersebut, as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalas langsung orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Tentunya ibadah puasa yang kita lakukan adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ibadah puasa yang dilandasi dengan keilmuan.
Karena persyaratan amaliyah ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah di dalam kitab Matan Zuhad Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang kita lakukan semua harus dilandasi dengan ilmu. Sebab ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadah kita itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah puasa yang kita lakukan yang disertai dengan ilmu, bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tetapi seluruh anggota tubuh kita pun kita puasakan. Telinga, mata, kaki, tangan, semuanya kita puasakan. Karena puasa menurut lugah al-imsak, menahan. Semua kita tahan. Begitu hebatnya Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa, sampai dikatakan puasa itu untuk aku, dan aku yang langsung akan membalas orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Subhanallah. Rugi kalau kita di bulan suci Ramadan ini satu hari saja kita tidak berpuasa. Berbeda mungkin dengan kaum ibu atau perempuan, mereka mendapatkan uzur syar'i. Bapak-bapak yang tidak ada uzur syar'i, satu hari di bulan suci Ramadan kita tidak berpuasa, walaupun ada kesempatan nanti kita akan membayarnya di bulan yang lain, beda ganjarannya, beda nilainya, beda suasananya. Kalau amaliyah, ibadah-ibadah yang lain disebutkan, orang yang melakukan ini ganjarannya ini, ibadah yang ini ganjarannya ini, ibadah yang ini ganjarannya ini. Tapi ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Baginda Rasul hanya mengatakan lisaimi farhatani. Orang yang melaksanakan ibadah puasa diberikan dua kegembiraan. Yang lain tidak diberikan kegembiraan, hanya diberikan dua kegembiraan bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Apa kebahagiaan, kegembiraan tersebut? Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa farhatun indal iftar. Orang yang berpuasa tuh begitu gembiranya ketika azan maghrib berkumandang. Ya Bu ya, girang gak Bu kalau azan maghrib udah berkumandang? Bapak girang gak Pak? Itu azan yang paling dirindukan di bulan suci Ramadan, azan maghrib. Jujur, hasib lama banget ya, 5 menit lagi, 2 menit lagi, itu kolak dilihatin aja, dinanti-nantikan banget itu azan maghrib. Begitu gembiranya ketika mendengarkan azan maghrib. Pastiin dulu udah masuk waktu maghrib. Jangan baru Allahu Akbar, alhamdulillah langsung dia makan itu kolak, nggak taunya iklan TV. Jangan, pastiin batal puasa kita. Pastiin masuk dukhulul waqti, masuk waktu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka nanti di yaumil kiamah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kegembiraan yang sangat luar biasa selain berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia aja mau bertemu artis, ya Allah persiapannya luar biasa. 1 bulan sebelumnya udah fitting apa-apa tuh, udah nyiapin baju mana, baju ini, itu baru mau bertemu sesama manusia. Girangnya bukan main. Di hari kiamat nanti orang yang melaksanakan ibadah puasa
kegembiraan yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa yang hanya Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Ayo kita jaga, kita pelihara, kita nengok ke belakang, kita lihat kanan kiri kita. Yang tahun kemarin masih ada sahabat kita bisa melaksanakan, menghidupkan bulan suci Ramadan, tetapi tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kita tahun ini yang Allah beri kesempatan menghidupkan bulan suci Ramadan, memuliakan bulan suci Ramadan, tiada lain dan tiada bukan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita bisa beribadah dan melakukan perbuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan umatku tahu keistimewaan bulan suci Ramadan, karena kebajikan semuanya kumpul pada bulan suci Ramadan ini. Kita udah tahu di masjid kita bulan suci Ramadan, setiap Ahad subuh ada kajian-kajian yang kita dengarkan dari para asatiz, para guru-guru kita. Kesempatan ini sangat luar biasa. Biarin duduk sebentar, mau ngajinya nyender kek, mau ngajinya telentang kek, mau sambil lembut kek, biarin. Begitu istimewanya kebajikan yang ada pada bulan suci Ramadan, sampai baginda Rasul mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sana. Orang yang hadir di bulan suci Ramadan ke suatu tempat untuk mendengarkan kajian, untuk mendapatkan ilmu, baik ke masjid, ke musola, ke sekolah, mungkin di balai-balai pertemuan di bulan suci Ramadan. Apalagi kita sudah maklum, setiap hari Ahad subuh di masjid tercinta kita di Manarul ada kajian di bulan suci Ramadan. Kita pasang dari malam niat kita, saya mau hadir ke majelis ilmu di bulan suci Ramadan ini. Apa yang Allah catat di bulan suci Ramadan orang yang hadir menuntut ilmu? Kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sana. Orang yang hadir menuntut ilmu di bulan suci Ramadan, karena memang niat menuntut ilmu, Allah catat setiap satu langkah kita dinilai kita beribadah 1 tahun. Satu langkah kita dihitung dengan nilai ibadah 1 tahun. Subhanallah. Rugi kalau di bulan suci Ramadan kajian-kajian seperti ini, mendengarkan kajian dari guru kita, termasuk iktikaf kita, Allah catat ibadah kita 1 langkah, berarti ibadah kita nilainya sama dengan 1 tahun. Bu, tadi dari rumah tahu hari ini ada kajian, niatin. Tadi ibu dari rumah ke masjid Manarul, hitung nggak langkahnya, Bu? Enggak, ntar pulang itu berapa langkah dari masjid kita ke rumah kita. Kalau rumahnya jauh berarti langkahnya lebih jauh. Kalau rumahnya dekat, putar aja jalannya. Ya, biar langkahnya lebih banyak. Ntar di teman di tengah jalan ditepak, diajak ngobrol, ya lupa lagi tuh berapa lagi sih, balik dulu ke masjid dulu. Gitu ya, luar biasa. Orang yang nuntut ilmu di bulan suci Ramadan dihitung dengan nilai ibadah 1 tahun. Makanya saya kalau ditanya sekolah bulan suci Ramadan libur total, secara pribadi saya kurang setuju. Karena apa? Melihat hadis ini, nggak apa-apa walaupun 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ada yang namanya pesantren geledek, ada yang pesantren kilat, sebentar, tapi ada nilai di bulan suci Ramadan ini. Karena keberkahan bulan suci Ramadan, 1 langkah ibadah kita dinilai ibadah 1 tahun.
Ayo kita hitung ibadah kita selama 1 tahun. Banyakan bolongnya atau banyakan kagak bolongnya? Cuma menuntut ilmu seperti ini di bulan suci Ramadan, ibadah kita dinilai 1 langkah 1 tahun ibadah kita. Wa yakunu tahta ma'i wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dan kata baginda Rasul, nanti orang-orang tersebut akan bersama aku di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Kebajikan di bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa. Apalagi ibadah yang bisa kita lakukan, ayo kita keluarkan. Kita diakrabkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Udah berapa juz, Bu? Udah berapa juz? Hari ke-13 udah berapa juz ya? 24. Alhamdulillah. Bapak-bapak udah berapa juz, Pak? 20. Alhamdulillah. Acak dikit sama saya 21 baru. Ya, alhamdulillah. Kalau tahun yang lalu mungkin kita bisa menghatamkan 1 kali, harus ada target. Tahun ini mungkin kita bisa 2 kali. Karena kebajikan di bulan suci Ramadan nilainya sangat luar biasa. Kalau di hari lain kita membaca Al-Quran 1 huruf dibalas dengan 10, di bulan suci Ramadan ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Ibadah apa yang bisa kita lakukan? Ayo. Malam kita sempat bangun, nemenin istri bangun sahur, bantuin kagak bisa, kita luangkan waktu 2 rakaat tahajud bermunajat kepada Allah. Gitu ya. Habis isya selesai ba'diyah jangan langsung pulang. Ada ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Sholat apa? Taraweh. Alhamdulillah enggak di Nurul Huda, enggak di Manarul. Seminggu kemudian itu jamaahnya semakin maju. Maju jamaahnya, tambah maju ke depan. Bukan maju jumlahnya. Ya, padahal momen-momen seperti ini enggak ada di bulan-bulan yang lain. Jangan ntar bulan Syawal baru saya sholat taraweh, udah kagak haji, kagak ada sholat taraweh di bulan yang lain. Kenikmatannya beda. Ibadah yang kita lakukan, kita tidak makan, tidak minum, menahan segala emosi, menahan segala anggota tubuh kita. Jangan kita jadikan beban di bulan puasa ini. Justru itu kenikmatan ibadah batin kita. Kalau itu ibadah kita jalankan bukan dengan terpaksa, bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi apa? Untuk kebutuhan kita. Maka ibadah yang kita lakukan itu menjadi halal, menjadi nikmat, menjadi lezat, menjadi manis. Biarin capek-capek, habis buka saya sholat isya, terus sholat maghrib, sholat isya, kita lanjutkan dengan tarawih. Alhamdulillah tahun ini masih dikasih kesempatan kita sholat tarawih. Belum tentu tahun besok kita ketemu lagi di masjid yang sangat kita cintai untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya, ini yang pertama, kebajikan semuanya terkumpul di bulan suci Ramadan. Wa ta'atu maqbulah, ketaatan yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang kita lakukan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah. Wa dzunubu maghfurah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan penghapus dosa. Jangan kita mengaku sebagai insan manusia yang paling benar. Mengakulah sebagai insan atau manusia yang sering melakukan kesalahan sehingga ada timbul dalam diri kita akan melakukan perbuatan istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan ampunan di bulan suci Ramadan ini, ayo kita lebih giat lagi, kita lebih semangat lagi
berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang bisa melaksanakan, mengkomakan, mendawamkan, mengistiqomahkan qiyam di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampunin tuh dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya, orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tidak makan dan tidak minum, telinga dan sebagainya anggota tubuh kita puasakan juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi makom yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, orang yang tingkatan puasanya adalah khos, istimewa, bahkan bisa khos, wasil khos. Mudah-mudahan karena ibadah puasa kita tidak makan dan tidak minum, menurut para muhadisin bahkan Imam Nawawi, secara tidak langsung kita menteladahi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak makan dan tidak minum, tetapi memberikan rizki kepada kita. Tidak makan dan tidak minum, menahan emosi dan sebagainya, memang itu kenikmatan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, agar timbul kepedulian dan kepekaan sosial kita, timbul kepekaan dan kepedulian kita kepada saudara kita di bulan suci Ramadan ini. Begitu keistimewaan, begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita jaga momen-momen bulan Ramadan pada tahun ini, yang mungkin Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga ada kehusuan, ada kesemangatan kita beribadah setiap datangnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan ibadah sirriyah, ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat kita bisa lihat bagaimana teman kita bisa melaksanakan sholat. Kalau dia membaca Al-Quran, kita masih bisa mendengarkan saudara-saudara kita membaca Al-Quran. Ibadah zakat, ibadah haji masih bisa kita lihat saudara-saudara kita. Tapi ibadah puasa, ibadah sirriyah yang hanya tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangkan niat kita yang lurus, ibadah kita, persiapkan diri kita, jaga kesehatan kita, agar semua ibadah yang kita lakukan imanan wa ihtisaban, semuanya karena iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, orang yang melaksanakan ibadah puasa secara tidak langsung, mereka merasa selalu diawasi oleh Allah dan malaikatnya. Seolah-olah ibadah puasa itu sebagai rem di dalam kendaraan kita. Ketika kita mau melakukan ini, saya sedang puasa. Ketika mau melakukan ini, saya sedang puasa. Dan ibadah puasa indikatornya secara tidak langsung kita diajarkan untuk berlaku jujur. Ayo kita evaluasi, kita refleksi diri kita masing-masing. Di hari ke-13 ini, target apa yang sudah bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan pada tahun ini? Peningkatan ibadah apa yang sudah kita lakukan 13 hari di bulan suci Ramadan pada tahun ini, agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ini sudah masuk fase yang kedua. 10 yang pertama, hari yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. 10 fase yang kedua, hari-hari ini hari yang penuh dengan maghfirah, hari yang penuh dengan ampunan-ampunan Allah. Kita banyak-banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Mungkin ketika kita masih muda, ada ibadah-ibadah yang secara langsung atau tidak langsung kita tidak tunaikan ibadah tersebut.
Ada ibadah-ibadah yang kita lalaikan ketika kita masih muda karena kesibukan duniawi kita. Ayo, ibadah 10 fase yang kedua yang penuh dengan ampunan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehilapan, kealpaan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan didelete semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakati syahri Ramadan, dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang begitu singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jaga ibadah-ibadah kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Justru 10 yang terakhir, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasul bersama para sahabat, mereka lebih giat lagi beribadah, mereka lebih semangat lagi beribadah, karena hanya umat baginda Nabi Muhammad. Keistimewaan bulan suci Ramadan, ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Setiap ada kalimat di dalam Al-Quran wa ma adraka, Allah bertanya, padahal Allah sudah tahu jawabannya. Dijawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah kita, umur kita paling sampai berapa puluh tahun, tetapi malam tersebut, ibadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 atau 84 tahun. Kita hidupkan, mumpung masih ada kesempatan. Malam Lailatul Qadar, yang mau mengaji-ngaji, yang mau zikir-zikir, yang mau mendengarkan kajian sama, iktikad juga. Walaupun para ulama di sana sudah mensyaratkan malam Lailatul Qadar itu ada malam-malam ganjil, tapi jangan ngancem malam ganjil doang kita baru ibadah getol. Kita cari malam Lailatul Qadar itu, bukan menunggu, kita cari, kita gapai dari awal-awal Ramadan sampai akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai setiap malam atau tahun bulan Ramadan kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kesempatan masih ada pada diri kita. Ayo lebih semangat lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita. Dijadikan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Diberikan nikmat kesehatan pada kita, nikmat panjang umur, nikmat panjang umur yang penuh dengan keberkahan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan urusan dunia dan akhirat kita Allah berikan kemudahan. Dan mudah-mudahan Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tasbihana wa tarawihana wa tamim taksirona, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah sholat kita, puasa kita, tarawih kita, tasbih kita, bacaan kita, serta ibadah-ibadah yang lain, dan Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu